Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai pada hari ini, yang lagi menikmati waktu-waktu istirahat kalian? Saya Bendi dari obrolan santai, ingin menemani kalian berbagi obrolan-obrolan, namun saya tidak sendiri karena di sini telah hadir rekan saya. Silakan perkenalkan. Nama saya Christina Natalis Pinaba. Oke, jadi sini ada Tante Christine yang torang akan coba obrol-obrol sedikit. Jadi tema obrolan kita pada hari ini mengatasi rasa jenuh dalam sebuah hubungan. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Malah semua orang pasti menginginkan setiap hubungan itu berjalan seperti yang mereka inginkan, bahagia, berdua terus atau bagaimana. Tapi pada dasarnya hubungan itu pasti ada rasa titik jenuh. Apalagi hubungan pasangan yang mungkin sudah 2, 3, 4 tahun pasti akan ada rasa jenuh. Jadi di sini kita akan mencoba mendengarkan pendapat dari Tante Christine bagaimana kita bisa menghadapi rasa jenuh di dalam hubungan. Jadi Tante Christine silakan utarakan pendapat Tante Christine bagaimana kita mengatasi rasa jenuh. Saya sudah mencoba menjawab. Kalau mengatasi yang kita supaya tidak jenuh hubungan antara ini yang jarak dekat. Dengan cara begini, kita masing-masing itu pasangan itu kita mencari kesibukan. Seperti di siang hari itu kita batasi untuk bertemu nanti di malam hari. Di saat malam hari itu kita bercanda, kita bikin buat itu satu hubungan itu seperti sahabat, bukan pasangan kekasih, agar kita tidak cepat merasa jenuh. Jadi contoh, kita tidak bisa menekan pasangan kita itu harus dia di mana dia kita ikut. Kalau lebih bagus itu kalau bagaimana kita bikin macam kayak biarkan dia berteman dengan temannya, begitu juga kita. Kalau ada kegiatan dia mau ikut silakan, kita jangan terlalu menekan dia. Jadi ada halnya kita harus bikin bercanda seperti sahabat begitu, supaya jangan bosan. Tapi kalau kita tinggal seperti jaga terus, tanya ini tanya itu, itu membuat pasangan kita bosan. Jadi hanya yang penting kita saling itu kepercayaan untuk menjaga hubungan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Karena kadang kala orang cepat bosan, apalagi itu kalau pasang itu kaum laki-laki itu kalau terlalu dikekang ditanya ini hanya timbul kebosanan. Itu kita jaga, bikinlah seperti dia sahabat. Oh, jadi pada dasarnya ikatan sebagai sahabat dijadikan sahabat, bisa jadi pasangan. Berarti pada dasarnya setiap orang itu harus memiliki quality time untuk diri sendiri. Jadi berarti pasangan kita memiliki waktu dengan teman-temannya, kita juga memiliki waktu dengan teman-teman kita. Jadi tidak semestinya satu minggu itu bawa terus. Berarti ada waktu misalnya satu hari mereka dengan teman-teman mereka, kami dengan teman-teman kami. Jadi artinya tidak ada pembatasan agar refresh juga. Jadi berarti tinggal bagaimana orang bisa saling percaya. Iya, kita mengatur, kita bikin waktu, jarak begitu. Artinya jangan sering-sering ketemu, ada waktu tertentu kita harus hubungi dia, tanya. Tapi kalau kita tinggal mendetail terus tanya-tanya, itu membuat bosan orang. Jadi kita bikin saja, bikin waktu tertentu, jarak begitu, supaya nanti di saat kita contoh macam seharian kita tidak ketemu, paling itu besok itu kita mulai cerita. Jadi tidak membuat bosan. Tapi kalau kita sering ketemu yang dibahasanya di situ terus, itu yang membuat kejenuhan nanti ada. Oh, jadi kalau jarang ada waktu tidak ketemu biar cuma satu hari, rindu membara. Orang bilang pokoknya kalau ketemu banyak bahan yang mau dicerita. Ketimbang kalau tiap hari ketemu, orang pasti akan kehabisan bahan untuk bercerita. Baru juga
mungkin orang bisa, kalau dari saya berarti orang bisa melakukan hal di luar zona nyamannya orang. Maksudnya jangan kegiatan yang sama yang dilakukan. Mungkin cari situasi yang baru, kegiatan yang baru untuk lebih menghangatkan atau bagaimana? Iya begitu. Kita artinya begini, kalau macam pasangan kita itu bilang, tunggu kita mau ikut latihan futsal, ya biarkan dia ikut, atau latihan musik. Itu juga kita ini mau ikut ini, ada mau pergi dengan teman. Yang penting itu kita saling kepercayaan itu ada, tetap saling beritahukan supaya pasangan itu tidak merasa curiga. Jadi saling support juga itu penting Iya, itu paling penting. Berarti mengembangkan minat dari masing-masing pasangan itu juga salah satu. Jadi apa yang orang dapat di luar bisa saling berbagi, bisa menjadi bahan supaya orang evaluasi. Jadi ini berarti ciri-ciri buat yang hubungan jarak dekat. Kalau kira-kira jarak jauh, mungkin sementara dialami atau iya tak? Kalau hubungan jarak jauh itu ya kita tinggal satu, pertama itu komunikasi. Komunikasi itu mesti tetap ada. Tapi kadang-kala komunikasi itu kita jaga tertentu. Ada waktu mau telepon dia pagi atau siang atau malam dan tanyakan ke kabarnya. Di saat itu kita harus tanya apa, sudah makan atau apa. Tapi yang utama itu kita harus usahakan untuk kasih support kalau dia ada masalah, supaya membuat pasangan itu dia tetap punya kesan perhatiannya kita itu. Tapi kalau kita cuma telepon marah, itu membuat itu pasangan akan bosan, bisa-bisa dia ke lain hati. Oh berarti kalau jarak jauh jangan ada tekanan Iya. Berarti dukungan untuk pekerjaan mungkin atau aktivitas yang lain. Jadi kalau ada tekanan itu hal yang paling menjenuhkan. Kadang-kadang biasa kalau di telepon kayaknya dia cuma marah-marah, cuma banyak atur begini, sudah diangkat. Iya, karena kebanyakan contoh kita lihat ini, karena kita selama ini juga banyak menjalani itu hubungan jarak jauh. Ternyata kalau diperhatikan terus itu kadang-kala itu pasangan kita ini cuma telepon marah-marah. Dia emosi, kadang-kala dia tidak mau lagi angkat telepon. Jadi di situ kita ambil kesimpulan, ada waktu tertentu kita harus telepon dia itu ya paling kita hubungi sudah makan atau lagi di mana. Tapi habis itu ya jangan terlalu lama banyak tanya-tanya supaya jangan dia membuat bosan semati. Habis itu nanti tanya lagi agar pasangan itu tidak menjadi malah dia berkesan melihat perhatian kita. Karena kebanyakan itu laki-laki kalau walaupun dia sudah tidak pernah mau dewasa, walaupun dia sudah umur, tapi karena dari perhatian kita dia minta diperhatikan. Tapi kalau kita cuma marah-marah dan cemburu terus, itu bisa-bisa dia mencari tempatan lain. Jadi menurut Tante Christine sendiri kan, intensitas komunikasi kalau dengan yang jarak jauh itu dibatasi atau setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu yang ini harus ditelepon, atau memang harus non-stop tiap hari? Kan biasa ada orang yang tiap hari maunya ngobrol terus, ada tipe berbagai macam tipe kan. Ada yang malas berterima telepon. Jadi maksudnya dia lebih efisiensi itu difference waktu, apakah dia ada jeda? Kalau pengalaman yang itu kita harus ada waktu-waktu tertentu. Tapi yang intinya juga kita harus imbangi juga begini, karena itu kan kepercayaan. Cuma kita tetap kita tetap berdoa agar dia di sana itu juga menerima. Kita berdoa agar supaya Tuhan tetap kasih dia tenang di sana dan tidak ada saling kecurigaan. Itu kalau yang kita pengalaman selama ini yang kita hubungan jarak jauh. Kalau kita telepon sering, di situ dia tingkat kebosanannya dia. Tapi kita atur waktu saja, pakai waktu tertentu. Di saat harus ada dia santai atau apa begini. Tapi kalau dari pagi kita nonstop sampai malam,
Itu yang buat sama sekali itu pasangan itu dia tidak akan mau angkat, malahan dia kasih off telepon. Itu yang jadi DP yang tidak baik kalau jarak jauh. Iya, ini juga ada satu pertanyaan. Kira-kira kalau terompe pasangan itu kan, mau dia ini jarak dekat atau mau dia jarak jauh, kalau dia lagi ada masalah, apa yang sebaiknya orang lakukan? Apakah orang kasih waktu dia untuk menenangkan diri, atau orang langsung masuk untuk mencoba menerawang mungkin atau meraba-raba tentang masalah yang ada, atau orang kasih tenang, dia kasih tenang dulu diri, di saat dia tenang baru orang masuk. Maksudnya ini mana yang paling tepat sebenarnya? Kalau buat saya itu begini, kita kasih waktu dulu, habis itu tanya apa permasalahannya. Kalau dia sudah jelaskan, kita masuk, kita harus kasih saran dan support untuk dia bisa selesaikan masalah itu, bukan tambah kita masuk dengan harus emosi atau panas-panasi dia, tapi ambil dengan hati yang dingin supaya masalahnya ini itu selesai. Dan kalau masalahnya itu selesai, nanti akan timbul pasangan itu, kita kesannya dia itu ke kita itu yang dia akan pikirkan sangat mendalam, perhatian, karena walaupun berapa orang yang dia kenal, tapi ada satu itu tetap kesannya dia itu kepada orang itu yang lebih perhatian. Jadi buat teman-teman yang lagi menonton, kalau sampai pasangan lagi stres, jangan langsung nimbrung ke dalam. Biarkan dia menenangkan diri dulu, baru kita coba mendekati dan diskusi supaya bisa menjalin hubungan yang lebih baik kan. Ya. Karena nanti biasa kan ada orang yang suka ikut campur. Itu juga kalau walaupun orang pasangan, tidak semua hal harus kita campuri, karena ada hal-hal yang memang harus dilakukan pribadi itu sendiri. Jadi kita sebagai pasangan berarti mensupport. Jadi menurut Tante Christine, apalagi yang kira-kira ada poin-poin mungkin yang terlintas kalau hubungan itu supaya dia tetap hangat? Kan apalagi orang tahu kan kalau di saat menjalani hubungan yang terlalu lama dengan momen yang sama, dengan orang yang sama, itu pasti banyak cobaan. Kalau itu hubungan jarak jauh yang sudah lama itu memang banyak cobaan kadangkala. Karena itu salah satu itu titik kebosanan. Ibarat kita itu begini, punya gelas air. Gelas pertama kita minum habis. Gelas kedua itu kita minum. Tapi di saat gelas ketiga itu sudah mulai tidak akan mungkin kita kasih habisi karena sudah kenyang dengan air. Jadi tinggal dari bagaimana kita melihat sifatnya pasangan kita itu. Kalau orangnya itu suka emosional, kita ambil dengan hati yang dingin, bercanda, ada waktu, yang intinya itu perhatian dengan pengertiannya kita itu. Tapi kalau kita menyerang terus atau menekan dia, itu yang membuat dia sampai merasa bosan. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, itu sedikit perbincangan dengan Tante Christine. Mungkin di video-video berikut kita akan kolaborasi lagi dengan Tante Christine dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi dari pembicaraan yang kita lakukan pada hari ini membahas tentang mengatasi rasa jenuh, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap orang pasti akan memiliki rasa jenuh. Tinggal bagaimana kita menyikapi rasa jenuh itu dengan memberikan quality time buat pasangan kita, memberikan quality time buat diri kita untuk merefresh kembali hubungan itu agar biar tetap membara. Dan kita harus bisa saling menghargai privasi masing-masing, menjaga batasan-batasan mana yang bisa kita masuk dan mana yang tidak bisa kita langkahi, agar kita bisa tetap saling menghargai dan hubungan itu bisa tetap berjalan dengan baik. Untuk hari ini terima kasih banyak Tante Christine karena sudah menyempatkan waktu. Sampai jumpa di obrolan-obrolan selanjutnya. Saya Benly dari Obrolan Santai. Salam cinta buat kalian semua.